Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika, kelas B2 Manajemen 2020. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Manajemen Resiko. Yang pertama ada definisi resiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2018. Definisi resiko adalah efek ketidakpastian pada sasaran. Efeknya adalah penyimpangan atau deviasi dari sasaran yang diharapkan. Dapat berupa efek positif, negatif, atau keduanya, dan dapat mengatasi, menciptakan, atau menghasilkan peluang dan ancaman. Sasaran dapat memiliki aspek dan kategori yang berbeda, dan dapat diterapkan pada tingkat yang berbeda. Resiko berdasarkan sumber resiko peristiwa potensial, yaitu peristiwa yang dapat terjadi, konsekuensi dan kemungkinannya. Yang soal nomor 2, prinsip-prinsip manajemen resiko. Prinsip manajemen resiko itu ada 8. Yang pertama itu terintegrasi. Manajemen resiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Yang kedua itu terstruktur dan komprehensif. Pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen resiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Yang ketiga, disesuaikan. Kerangka kerja dan proses manajemen resiko disesuaikan oleh proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya. Yang keempat ada inklusif. Keterlibatan yang sesuai dan tepat waktu dari pemangku kepentingan memungkinkan pengetahuan, pandangan dan persepsi mereka untuk menjadi bahan pertimbangan. 5. Ada dinamis. Risiko dapat muncul, berubah atau hilang seiring perubahan konteks eksternal dan internal organisasi. Yang keenam ada informasi terbaik yang tersedia. Masukan manajemen risiko didasarkan atas informasi historis, terkini dan juga harapan ke depan. Yang ketujuh ada faktor manusia dan budaya. Perilaku dan budaya manusia secara signifikan mempengaruhi semua aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan dan tahap. Yang kedelapan ada perbaikan berkelanjutan. Manajemen risiko diperbaiki secara berkelanjutan atau terus-menerus berdasarkan pembelajaran dan pengalaman. Yang ketiga, soal nomor ketiga itu ada kerangka kerja manajemen risiko, yaitu disetujui perbaikan pengembangan oleh pihak teknik agar manajemen risiko semakin terintegrasi. Usulan unit manajemen risiko disetujui direksi, sosialisasi dan pemberlakuan sesuai strategi dan rencana manajemen risiko. Penerapan oleh seluruh pihak yang dilibatkan dalam manajemen risiko. Evaluasi berkala atau sewaktu oleh internal atau eksternal sesuai kebutuhan. Hasil evaluasi usulan perbaikan atau pengembangan. Rumusan unit manajemen risiko, direksi. Kepemimpinan komitmen kerangka kerja itu meliputi 5. Yang pertama itu perbaikan, yang kedua integrasi, yang ketiga desain, yang keempat implementasi, dan yang terakhir itu evaluasi. Dan soal terakhir atau soal nomor 4 yaitu proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko dibagi menjadi 5. Yang pertama itu identifikasi risiko. Kegiatan untuk mencari dan mendaftar risiko yang ada dan terkait dengan tujuan dan aktivitas organisasi. Yang kedua, analisis risiko. Upaya untuk memahami risiko dengan lebih mendalam. Yang ketiga ada evaluasi risiko, yaitu upaya untuk menentukan signifikansi setiap risiko dan yang paling
signifikan hingga yang paling tidak signifikan. Yang keempat, pengendalian resiko. Suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian resiko. Yang kelima, mitigasi resiko. Tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik resiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik resiko tersebut. Sekian jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.